Sehingga itulah pertanyaan saya, ya. PC tidak bercerita karena semuanya yang mengarang adalah Ferdy Sambo. Itu jawaban dia. Dia cuma bisa menangis-menangis saja. Betul begitu? Kalau keterangan saya yang bercerita Putri sama FS. Dua-duanya? Dua-duanya, Mulia. Dua-duanya. Ya. Tapi saudara yang mencatat? Mencatat ya? Iya. Baik. Selanjutnya, ya, ini kan sudah rangkaian dari peristiwa tadi itu, ya. Iya, Mulia. Nah, sudah terangkai seperti itu. Makanya saya tanyakan kepada saudara, ada kejanggalan enggak itu? Ya. Saudara jawab aja, ya tidak lazim memang. Tapi ya seperti itu keadaannya karena ya diakui juga sama Ferdy Sambo ya. Seperti itulah ceritanya ketemu itu. Ya. Tapi saudara melihat sebagai satu kejanggalan enggak itu? Mohon izin untuk peristiwa yang di mana, Mulia? Semua tadi yang dari rangkaian dari pertama saudara ke rumah sakit Kramajati, kemudian pada malam itu saudara melihat ke atas sudah ditegur, kemudian pada malam itu dilakukan pemeriksaan yang menceritakan, kalau begitu saya tanya, yang menceritakan secara gamblang itu apakah Ferdy Sambo atau PC? Awal menceritakan, awal mulanya nih yang Mulia, saya Iya. cerita nanti yang Mulia yang menilai. Awal mulanya Bu PC itu mau bercerita tentang kejadian Magelang. Tapi oleh Pak FS udah mah cerita aja yang sampai di Duren 3. Akhirnya Bu PC cerita Duren 3. Jadi Bu PC yang bercerita dia nyampe di rumah, masuk ke dalam rumah. Begitu masuk dalam kamar, kemudian Bu PC ganti baju, mandi dulu kalau nggak salah, mandi, ganti baju terus terbahan. Terus katanya datang si... Oke, nggak usah detail lah itu. Kemudian yang diceritakan oleh Ferdy Sambo apa? Ketika misalnya mau cerita, oh ya saya dipegang itu kayak menangis gitu, yang Mulia nggak bisa ngomong itu ditambahkan keterangannya sama Pak Ferdy Sambo yang Mulia. Begitu. Siap. Apa yang ditambahkan? Kayak tambahkan misalnya, iya itu Joshua keluar dari kamar langsung ada tembak-tembakan, kayak begitu yang Mulia, ditambahkan. Begitu. Siap. Ya. Sampai di situ saudara tidak ada kecurigaan sama sekali? Nggak ada yang Mulia. Tidak ada ya. Saya terus terang yang Mulia, jujur ngelihat posisinya saat itu beliau berdua kan pimpinan saya yang Mulia. Saya juga kasihan melihat kondisinya saat itu. Saya nggak pernah melihat soalnya yang Mulia, Pak FS dengan Bu PC itu nangis-nangis seperti itu ya. Jadi saya juga ikut terharu yang Mulia. Bahkan sampai mikir juga kok tega ada yang begini sama istri pimpinan begitu. Saat itu yang Mulia. Saat itu. Kemudian menjadi tidak percaya atau kemudian menjadi ini cerita nggak benar. Kapan? Saat kapan? Menonton itu yang Mulia. Saat menonton ya. Dan itu detail saudara beritahu kepada Hendra. Detil yang Mulia. Detail ya. Saya cerita sedikit yang Mulia. Ya. Kondisinya itu setelah menonton benar yang dibilang kemarin Cuk. Saya itu sebenarnya nggak bisa ngomong yang Mulia. Dengkul saya ini mau berdiri dari kursi di depan rumahnya Rituan tuh nggak bisa. Ya. Jadi keluar nelpon, awal mulanya itu nelpon nggak bisa berdiri karena gemetar. Ya. Jadi sambil jongkok nelpon Pak Hendra. Pak Hendra sampai bilang sudah tenang, jangan panik. Makanya di BAP saya ada tulisannya tenang, jangan panik. Karena memang itu luar biasa bagi saya yang Mulia. Tidak, gimana ya situasi. Kok sampai sedemikian? Orang lain yang berbuat kok saudara yang gemeteran? Takut yang Mulia ya. Apa yang saudara takutkan? Kok ini ada hal yang tidak sesuai yang Mulia. Lah ya itu kan. Sebenarnya kan seharusnya wah nggak beres nih kan gitu. Bukan kemudian jadi saudara gemeteran kan gitu. Masalahnya bukan saudara pelakunya kan iya, gitu. hal yang kita yakini gitu yang Mulia.
Hal yang kita yakini menurut kita itu benar ceritanya, terus terjadi hal yang berbeda. Itu kan mengagetkan kita dan membuat kita panik yang mulia. Sementara kita dari awal sudah ikut otopsi dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya. Kita lihat keterangannya. Baik, ya, malam itu kan ada juga di situ Ridwan Soplangit ya. Iya yang mulia. Iya, pada waktu itu ya, setelah melihat yang seperti itu, apa reaksi atau tanggapan dari Ridwan? Pada saat saya malah tidak tahu kalau Ridwan itu ikut menonton. Hanya saya tahu dia ada di situ yang mulia. Tapi kalau ikut menonton, saya dari awal keterangan di penyidik, saya sampaikan saya tidak bisa memastikan. Kenapa saya bisa pasti Cuk ikut menonton, karena Cuk sempat menunjuk, karena laptop kan di depan saya yang mulia. Nah kalau gitu pertanyaannya, Ridwan pada saat kalian menonton itu, ya ngeriung nggak dia, bareng-bareng di situ nggak? Kalau ngariungnya saya nggak perhatikan, tapi begitu saya masuk dia ada di situ. Sempat waktu saya lagi makan sebelum nonton memang sempat ngajak ngobrol yang mulia. Sempat juga berdiri menghampiri karena masih ada anggotanya di depan rumah. Tapi kalau pas menonton itu saya tidak perhatikan yang mulia. Gitu ya. Iya. Baik, kemudian sampailah akhirnya saudara mengetahui, ya di tanggal 13 itu kemudian saudara 13 Juli yang mulia. Juli malam hari ya, saudara kan tadi sudah ditenangkan oleh Hendra, Siap. tenang gitu ya. Besok kita apa menghadap bersama atau bagaimana? Siap. Begitu ya. Kesempatan pertama kita ngadap, sudah nggak usah paniknya. Posisi dia waktu itu masih ada di Jambi. Di Jambi yang mulia. Itu kan dini hari ya. Dini hari betul. 13 dini hari, saudara telepon, dia take off dari Jambi? Atau sampai di Jakarta jam berapa? Kok dia bisa kemudian, ya untuk yang pertama nanti kita akan menghadapkan gitu. Kalau dia sempat ngomong itu pagi, ke Pagi. saya cerita katanya. Tidak disebutkan. Jamnya saya enggak. Kemudian dijanjikan untuk mau menghadap bersama jam berapa? Waktu itu belum dikasih tahu yang mulia. Tapi kesempatan pertama. Siap. Ya. Kalau dari sana pagi, kesempatan pertama pagi juga lah. Jam setengah 10 apa jam 10 sempat menelpon kami. Cuma kami belum angkat waktu itu yang mulia, masih tidur. Siapa? Saya masih tidur. Oh. Iya terus? Terus sekitar jam 11 baru saya menelpon balik. Beliau menyampaikan belum ada waktu untuk menghadap Pak Kadif katanya. Nanti saya kabarin. Oh, artinya dia sudah ada komunikasi, tapi belum ada waktu, kesempatan untuk bisa menghadap ya. Pada akhirnya jam setengah 8 atau jam 8 beliau menghubungi kembali untuk diperintahkan menghadap ke malam ya. Malam yang mulia. Itu ya. Untuk menghadap sekitar menghadap sekarang. Rip, saya tunggu di ruang Kadif. Gitu ya. Siap. Dia sudah datang duluan atau waktu saya tiba sudah nyampe duluan yang mulia. Sudah masuk ke ruangan Pak? Belum yang mulia. Belum ya? Belum. Menunggu saudara baru menghadap? Siap. Gitu ya? Siap. Ada yang dibicarakan pada waktu itu? Di depan ruangan itu saya sudah bilang, saya nggak usah ikut komandan. Di depan ruangan siapa? Ruangannya Pak Kadif. Oke, kalau gitu ada percakapan itu berapa lama itu? Sampai menunggu akan masuk? Sebentar aja yang mulia. Sebentar aja. Artinya di ruangan Ferdi Sambo kosong ya? Ada tamu kalau Ada tamu. Nah kalau gitu kan paling tidak harus menunggu tamu keluar toh? Enggak yang mulia. Pak Ferdi itu punya ruangan 2, ruang rapat sama ruang kerja. Iya. Ya kalau ada tamu apa harus kemudian nggak nunggu tamu bicara? Tamunya itu di ruang rapat yang mulia. Jadi ini ruang rapat. Oh, terus artinya dia tidak berbicara dengan tamunya? Pak Ferdinya di ruang rapat tuh ada tamu yang mulia. Arianto melaporkan. Arianto yang melaporkan kami datang yang mulia. Terus kami Pak Hendra masuk duluan, sama Pak Ferdi diarahkan masuk ke ruang kerja dalam. Masuk duluan itu saudara ngikuti dari belakang? Ngikut yang mulia. Itu ya, jam 8 ya? Kurang lebih jam 8-an. Jam 8. Sampailah di
depan situ. Siap. Berdua kalian. Siap. Yang bicarakan apa itu? Posisi duduknya kan begini. Yang dibicarakan? Siap. Pertama Pak Hendra dulu yang lapor. Iya. Pak Hendra lapor 2 kali. Pak Sambo cuman. Tunggu dulu. Siap. Ya, yang dia omongkan 2 kali itu. Siap. Ya. Apa itu langsung yang diomongkan? Langsung ya, Mulia? Langsung. Siap. Bukan Izin. ngomong laporan dia yang di Jambi. Tidak ya, Mulia? Tidak ya. Tidak ya, Mulia? Ada apa ini? Kan gitu ya. Baik, 2 kali dia mengutarakan. Siap. Apa itu omongan yang 2 kali itu? Izin Bang, mau laporan kemarin Arif nonton CCTV yang di depan rumah. Di situ terlihat ketika Abang sampai, Joshua masih hidup. Diam saja Pak Ferdi. Cuma nggak melihat kita tapi dia lihat ke depan. Karena posisinya kan Pak Ferdi ngadep ke depan, Pak Hendra sebelah sini kursinya, terus saya di sebelahnya lagi. Di seberangnya? Di sebelahnya. Di sebelahnya. 2 kali dilaporkan, tidak ada respon, terus Pak Hendra bilang, izin Bang mungkin biar Arif aja yang lapor. Terus Pak Hendra bilang, Rip coba lapor. Terus saya jelaskan. Ya, sudah jelaskan? Saya jelaskan, mohon izin Komandan, saya kemarin sesuai perintah dari Cuk untuk menonton. Dan kemudian pas kami menonton, kami melihat Joshua masih terlihat ketika Komandan sampai. Apa jawabnya? Ah, nggak bener itu. Habis itu? Terus beliau sudah mulai marah. Nanya, Marah apa? Marah kayak, saya nggak ngerti juga ya Pak. Kayak mukanya itu merah begitu. Ada yang diomongkan nggak? Waktu itu ngomongnya, ah nggak bener itu, sudah seperti marah ya Mulia. Terus nanya, siapa saja yang nonton itu? Okay. Terus saya jelaskan kami waktu itu yang ada di rumahnya Ridwan berempat. Ya artinya sudah sebagaimana saudara ketika jadi saksi. Siap. Itulah yang dibicarakan ya. Siap. Ya. Sampai kemudian dia minta bertanggung jawab. Siap yang mulia. Kalau sampai ada yang bocorkan gitu ya. Siap. Sampai akhirnya dia minta pertanggungjawaban kalau sampai ini bocorkan gitu. Siap. Dari 4 orang tadi ya. Siap. Baik, artinya malam itu sebenarnya Hendra pun sudah tahu cerita yang saudara-saudara sampaikan itu, walaupun dia tidak melihat. Siap. Kan gitu jadinya. Iya yang mulia. Iya. Betul. Baik, kemudian setelah itu saudara keluar berdua atau? Saya jelaskan saya tidak pernah nonton CCTV dalam rumah dan tidak pernah ada yang tahu. Makanya saya juga heran kok bisa saya waktu diamankan pertama itu diminta hadir, ditanyanya tentang CCTV dalam rumah, tapi ditanya yang kamu tonton di laptop Baikuni. Yang saya tonton di laptop Baikuni ya hanya CCTV di jalan. Enggak, bukan yang di jalan, yang kamu tonton di rumah Ridwan. Ya yang ditonton di rumah Ridwan hanya itu, saya bilang. Saya enggak pernah ada lagi nonton yang lain. Jadi memang yang beredar di luar, saya ini katanya menonton CCTV dalam rumah yang mulia. Yang diambil Hafiz itu ya? Siap. Gitu ya. Jadi beredarnya ceritanya begitu ketika saya diperiksa pertama di Patsus, ditanyanya itu yang mulia. Iya. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya. Siap. Pertanyaan saya itu, yang di VR ya? Yang di DVR itu, kelanjutannya seperti apa? Apakah dia hilang di dalamnya pada waktu diantarkan atau mau diantarkan di lab 4? Ya? Iya. Yeah. Karena setelah ditonton saudara, ya, kemudian DVR-nya ini kan sudah dikembalikan dulu kah atau belum? Pada waktu saudara nonton itu?
dalam pemikiran saya yang ditonton itu adalah kopian sebelum Cuk tanggal 10 itu nyerahkan ke Polres Selatan yang mulia. Kan itu sudah diserahkan kan itu? Iya. Ya, ini saudara kan nonton tanggal 12. Iya yang mulia. Artinya kan itu udah diserahkan, itu kan dengan saudara kan menyerahkannya itu. Yang tanggal 10 yang mulia. Iya. Iya. Iya kan gitu. Iya. Jadi bayangan saudara sudah salah kan gitu. Iya sekarang Iya. setelahnya Nah baru setelah itu diserahkan, ya kan? Iya. Yang mulia. Itu terus dikembalikan kan gitu. Ah, bukan dikembalikan, ditarik kembali. Di tanggal 11 oleh Iya. Cuk. Iya yang mulia. Iya. Nah itu kemudian ditarik kembali, terus kalian nonton di tanggal 12 tapi 13 nyebrang. dini hari. Iya yang mulia. Iya kan, dini hari kan gitu ya. Nah terus di tanggal 13 atau 13 dini hari itu, Dini hari yang mulia. ya, itu DVR-nya itu, ini karena saudara kan hasil kopian ya, DVR-nya itu udah pada posisi dikembalikan kah atau bagaimana? Jujur saya nggak tahu itu yang Itu mulia. nggak tahu ya. Makanya kemarin sempat saya titip pertanyaan ke pengacara, apakah Cuk pernah memberitahu ke saya sebelum menonton tentang DVR? Cuk bilang tidak pernah. Kan tidak mungkin saya tahu-tahu nyuruh balikan DVR sementara saya aja tidak pernah dikasih tahu ada DVR di tangannya Baikuni. Setelahnya pun Baikuni juga tidak pernah cerita ke saya proses mengembalikannya seperti apa. Ya, nah itu belum menjawab tadi ya, sampai dengan saat ini lah Iya, ya. Atau ceritanya seperti apa kita pun nggak tahu ya. Itu yang diambil dari DVR itu apakah masih utuh nggak di dalam DVR itu rekamannya? Saya kurang tahu yang mulia. Kurang tahu ya, kok jadi misteri dia. Ya, karena yang ditonton ini dan kemudian menjadi bukti adalah yang hasil kopian kan? Betul yang mulia. Iya. Kalau gitu siapa yang bertanya kan tinggal gitu aja kan? Masih utuh di situ atau ada juga orang yang kalau nggak utuh yang menghilangkan yang di dalam. Kan kemarin pernyataannya ahli digital forensik tidak bisa memastikan kapan yang mulia. Sedangkan DVR itu kan berpindahnya banyak setelah Iya. saya ikuti yang mulia. Yang itu pun kemudian kan digital forensik itu kan cuma bisa menggambarkan ini ada yang di apa ini di shutdown apa di mati paksa abnormal shutdown kan itu. Siap. Ya, itu yang dijelaskan itu. Ya, abnormal shutdown itu dari DVR ya. Kalau kemarin keterangannya Iya seperti itu. dari DVR. Artinya kalau gitu masih utuh lah ya. Kalau dia sebutkan seperti itu akhirnya ada ternyata ini salah satu diantaranya cerita yang itu kan gitu. Iya yang mulia. Masih utuh ya. Baik. Untuk sementara biar anggota kami yang akan lanjutkan. Siap. Baik, saudara saksi ya. Ya. Terdakwa. Terdakwa kan? Iya. Ya. Alur komando atau alur perintah yang saudara terima kan dalam konteks saudara sebagai Wakaden C ya. Kadin B. B ya. Siap. Langsung dari Karopaminal kan? Jalurnya Karopaminal. Ya, Karopaminal. Dalam peristiwa tanggal 8 seperti yang sudah saudara terangkan di persidangan terdahulu dalam kapasitas sebagai saksi, selain surat perintah tertulis tanggal 8 Juli yang tadi saudara sebutkan, Iya, ada nggak perintah lesan dari Karopaminal saudara Hendra Kurniawan kepada saudara yang saudara ingat sejak tanggal 8 sampai kemudian tanggal 13 itu yang saudara ingat perintah lesan apa saja? Tanggal 13 tanggal 9 ya mulia. Saya sempat sampaikan di sidang ini ketika mau berangkat untuk wawancara Bu PC. Itu ya. Siap. Terus apa lagi?
Tanggal 10. Apa itu perintah lesannya apa? Perintah lisannya ketika disuruh berangkat ke Polres. Karena kebetulan waktu itu Pak FS dengan Pak HK ada di Saguling. Nah, pertanyaan saya, ada enggak perintah yang saudara terima dari saudara HK terkait dengan soal cek dan amankan CCTV? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, kalau saudara tidak pernah menerima perintah lesan, karena tertulisnya kan jelas tidak disebutkan secara spesifik, toh? Nah, di dalam perintah lesan soal cek amankan CCTV, saudara tidak pernah dapat perintah dari HK ya? Tidak pernah. Nah, pertanyaannya kenapa ketika saudara melihat hasil melihat yang tadi bersama-sama dengan yang tanggal 13 dini hari tadi, Nonton. nah, saudara lapornya ke Pak HK? Saya tadi sempat cerita yang mulia pada saat ditanya ketua majelis, peristiwa saya ditelepon, diingatkan bahwasannya saya adalah bagian dari tim sus. Nah, saya jadi teringat beliau yang punya nama sebagai bagian dari tim sus waktu itu yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, refleks juga memang waktu itu saya ingat ya beliau. Karena kalau saya telepon Kaden, saya pikir juga agak jauh kepada Kadif. Nah, ini kan perlu kami tanyakan karena sebagaimana kemarin keterangan Cuk di persidangan, aneh juga dia tidak pernah itu mendengar alur perintah dari HK kepada Agus Nurpatria, kepada Aceh soal CCTV, tapi kemudian tiba-tiba dia muncul minta dari Irfan kalau sudah selesai penggantian langsung serahkan kepada saya, kan begitu. Nah, sama konteksnya dengan saudara, ketika saudara melihat itu kemudian saudara melaporkan ke HK itu apakah konteksnya sama dengan si Cuk karena saudara memperoleh informasi dari Cuk tadi supaya melihat Cuk kan representasi dari Pak FS kan? Iya, yang mulia. Ya, apakah konteksnya seperti itu? Tidak, yang mulia, kan sebelumnya masih komunikasi dengan Pak Hendra saat itu. Jam 9, jam 10 malam kan masih komunikasi. Iya. Dan dia juga mengingatkan kehadiran saya di TKP waktu itu adalah mewakili, yang mulia. Setelah saudara melaporkan bersama Pak Hendra tadi ya, di hadapan Kadif Propam, kemudian saudara tahu reaksi Kadif Propam seperti itu, kemudian keluar ruangan toh? Iya, yang mulia. Ketika keluar ruangan, apakah saudara sempat berdialog dengan Hendra Kurniawan? Tidak, yang mulia. Sama sekali tidak? Tidak, yang mulia. Jadi ketika di dalam itu saudara hanya melaporkan reaksi FS tadi seperti yang saudara ceritakan, langsung keluar ruangan? Karena waktu itu yang ngajak keluar Pak Hendra. Nah, iya. Ngasih kode kita keluar. Karena Pak FS-nya nangis. Ya. Nah, pasca saudara keluar berdua itu ada nggak perintah lanjutan dari saudara HK? Yang saudara tahu berkaitan dengan perintahnya Pak FS tadi, kan Pak FS di dalam memerintahkan untuk musnahkan toh? Musnahkan, yang mulia. Nah, iya. Musnahkan dan hapus. Nah, iya, laptop dan flash disk kan begitu. File yang ada di laptop dan flash disk kan? Siap. Nah, setelah keluar dari sana, apakah saudara pernah memperoleh arahan, perintah, atau saudara komunikasi dengan Pak HK soal itu? Kalau seingat saya begitu keluar hanya ngomong sudah jelas ya. Kalau saya nggak salah ingat, yang mulia. Ya. Hanya ngomong itu saja. Saya bilang siap, siap gitu aja. Pada saat ada nggak dari HK yang memerintahkan jangan dilaksanakan karena itu melanggar ketentuan? Tidak ada. Yang karena di situ kan sudah jelas. Kita harus melihat frame-nya kan. Frame-nya saat itu tanggal 12 itu Kapolri kan sudah membentuk tim sus kan? Sudah, ya. Sudah. Artinya saudara tahu tim sus itu dibentuk untuk apa, saudara sudah tahu kan? Sudah, yang mulia. Ada, karena ada reaksi masyarakat yang ingin mengendaki agar peristiwa itu diungkap dengan seterang-terangnya kan begitu? Betul, yang mulia. Itu SK Kapolri untuk dibentuk tim sus itu. Tanggal 12, sehari sebelum saudara melaporkan kepada Pak FS tuh. Betul, yang mulia. Pasti Karo Paminal pun tahu. Iya toh? Tahu, yang mulia. Tahu. Untuk mengungkap apa peristiwa yang sebenarnya terjadi.
Nah ketika tanggal 13 itu artinya kan sehari setelah ada SK. Semua jajaran Polri, apalagi dikaitan di Propam harus tahu itu. Nah ketika tanggal 13 tahu bahwa ada seperti itu, lapor kemudian apakah Hendra Kurniawan memerintahkan bahwa jangan dituruti? Tidak ada ya? Tidak. Jangan dilakukan, apalagi statusnya kan di Propam ini. Saudara waktu itu masuk tim sus enggak? Tidak ada ya? Tidak. Hanya Karo Paminal, Karo Propos waktu itu? Enggak, maksud saya masuk di tim yang dibentuk Kapolri tidak? Tidak ya? Tidak. Di situ. Apakah saudara kemudian memberikan informasi kepada tim sus soal apa ya isi di video itu? Pemikiran saya kan yang mewakili. Enggak, pertanyaan saya tidak. saudara tidak. Itu persoalannya. Atasan saudara tertinggi kan Kapolri toh? Terlalu tinggi yang mulia. Enggak. Atasan tertinggi saudara di tubuh Polri kan Kapolri. Betul, ya. Kapolri sudah membentuk tim tujuannya untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di balik tanggal 8 Juli itu apa. Itu. Mestinya minimal memberikan informasi kalau saudara tidak mampu melakukan sesuai dengan jabatan saudara saat itu kan. Melapor ke Karo itu sudah tinggi yang mulia. Iya, maksud saya kan saudara juga tidak dilarang oleh Karo saat itu untuk tapi faktanya setelah itu saudara kan sama Baiku, saudara minta kepada Baiku ini untuk minta laptopnya toh? Saya sampaikan perintah ya. Nah iya. Perintah yang saat itu saudara tanggal 12 Kapolri sudah membentuk tim sus untuk mengungkap apa yang seharusnya diungkap. Tanggal 13 itu saudara keluar dari ruangan, saudara komunikasi dengan Baikuni toh? Betul ya mulia. Terus minta laptopnya Baikuni toh? Minta hapus dulu ya mulia. Iya, artinya kan dalam konteks saat itu mindset saudara kan ingin melaksanakan perintahnya Ferdy Sambo toh? Betul ya mulia. Iya. Di satu sisi saudara sudah mendengar ini Kapolri ini mau mengungkap ini peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita harus melihat frame-nya itu dalam konteks ada sebuah peristiwa itu diragukan oleh publik. Kapolri menindaklanjuti peristiwa ini untuk mengungkap. Nah, tanggal 13 yang saudara tahu. Saudara melakukan sesuatu perbuatan yang makanya saya tuh nggak pernah bertanya soal prosedural dan sebagainya. Karena apa? Kan saudara sudah di sidang